karena rumah yang selalu bersih dan rapi itu akan menjadikan tempat yang nyaman untuk beristirahat. Sepakat nggak? Widih, kayaknya bener banget nih ya kan. Oke, nah namun kegiatan merapikan rumah menjadi hal yang membutuhkan waktu banyak di tengah kepadatan beraktivitas. Entah ngapain ya, entah biasanya kegiatan ngapain aja sih di rumah? Aduh, langsung aduh ya, langsung aduh. Pusing. Nah, apalagi moms, apalagi buat kita-kita yang masih memiliki toddler. Sepakat nggak mom? Nah, kan kayaknya rumah nih kayaknya nggak bisa rapi ya. Aduh, berasa banget ya. Aduh, curhat, curcol, iya kan? Nah, di acara Gathering Unicorn kali ini yang mengangkat tema berbenah sadis ala Rika Subana. Seorang penulis buku bestseller mengenai tips dan trik bagaimana bisa konsisten menjaga rumah yang rapi di sela-sela kehidupan kesibukan kita. Dan di sini juga akan diadakan workshop melipat baju anti banting, Mam. Wow, apakah kita anti banting juga? Oh pasti, oke. Kalau sudah dibilang pasti bolehlah ya. Jadi kita nanti akan ada workshop melipat baju anti banting dan menatanya bersama @Velancy_intimate. Untuk itu saya akan memanggil pembicara utama kita hari ini yang jauh-jauh langsung datang, Mam. Jauh-jauh langsung dari Bandung. Langsung saja beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Teh Rika Subana. Yeay. Silakan Teh. Terima kasih Mbak Aneke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Selamat siang menuju sore. Baiklah, ya sebelum kita mulai, Moms, saya akan meminta 2 hal dari Moms keren ini. Baru datang udah minta. Minta apa coba? Minta apa minta sih? Fokus. Fokus ya. Fokus. Yes. Tadi HP sudah dimatikan. Nggak bisa dimatiin, buat konten. Di nada getar ya. Iya, nanti nada suami getar. manggil-manggil repot juga. Betul. Ya. Oke. Yang kedua aktif. Oke. Jadi ketika saya tanya rebutan tuh. Rebutan, oke. Tapi tidak boleh berkerumun ya. Nggak boleh. Rebutan boleh. Rebutannya diam di tempat aja. Iya betul. Oke. Silakan. Jadi ketika kalau Moms yang seperti Moms tahu atau ada yang tahu nggak? Saya tanya balik aja ya daripada begitu. Ada yang tahu nggak kalau tipe-tipe rumah itu ada 4? Coba, yang tahu boleh angkat tangan. Tebak aja nggak apa-apa. Salah juga nggak akan dimarahin, benar nggak Mbak Neke? Tipe rumah hobbit, tipe rumah unyil, bukan ya, bukan. Ada yang tahu nggak apa sih tipe rumah? Nyerah nih, baru di awal udah nyerah. Biar cepat katanya. Industrial. Oke. Ada apa lagi? Modern. Oke. Skandinavia. Itu ala umum. Kalau ala kelas berbenah sadis, 4 tipe itu ada yang pertama, tipenya rapi banget. Oh, benar. Rapi banget. Rapi banget ya. Kayak apa? Udah kayak bintang hotel 5. Waduh. Oh, keren banget. Yang kedua, rapi sih, rapi aja. Oke. So. Yang ketiga, rapi tapi ada berantakannya juga. Jadi 50-50 lah. Yang terakhir. Udah pada pinter-pinter nih Moms. Ini curcol. Kayaknya sih, kayaknya gitu ya. Berantakan banget, udah kapal pecah itu lewat. Jadi berantakannya udah banget. Pertanyaan saya, rumah Moms seperti apa? Saya todong. 1, 2, 3, 4. Berantakan, agak rapi. Oh cie. Ketiga. Sama 3. Ada yang tipe ke-1 enggak? Tipe kedua deh. Tipe ketiga tadi ada ya? Kalau ada berarti kita staycation di rumahnya Moms. Tipe keempat. Oh berarti semuanya tipe ketiga. Atau mungkin ada yang keempat tapi agak malu. Gak apa-apa Iya deh. dong. Oke. Saya anggap tipe ketiga semuanya. Lalu, tipe ketiga ini ada yang mau nggak sih jadi rapinya awet? Kalau mau saya akan pandu Moms untuk bisa mewujudkan rumah impian, rapi, bersih, harum, wangi, semerbak sepanjang hari. Banget. Dalam waktu 21 hari.
Oke lah, konsisten ya, konsisten. Langsung kan pada Oke. ini ya. Oke, nah segala sesuatu itu ada ilmunya. Orang seringkali menganggap berbenah itu receh, bener nggak Mam? Nggak perlu ilmunya. Padahal kalau kita paham ilmunya, berbenah itu bisa menjadi hal yang mudah dan menyenangkan. Dan kita akan jadi paham bagaimana berbenah yang efektif dan efisien itu. Itu yang akan saya sampaikan dan akan saya rangkum dalam 5 kunci sukses berbenah. 5 kunci sukses berbenah. Ya, Ala boleh sambil Rika dicatat. Subhani. Oke. Oke, sudah bisa ditampilkan? Nah, di layar sudah bisa dilihat, berbenah itu mudah dan menyenangkan. Jadi apa 5 kunci suksesnya? Yang pertama, boleh slide berikutnya? Silakan dibaca sendiri. Luruskan niat, ubah pola pikir, Ini udah voice mode ini. buat kalimat penyemangat, buat rencana berbenah, eksekusi rencana berbenah. Kita kupas satu persatu. Kita kupas satu persatu. Tapi sebelum kita kupas satu Yes. persatu, mau nanya sama Teteh, Teh mau duduk apa mau berdiri? Saya berdiri aja Oke deh, berdiri, kalau biar gitu saya nggak yang pegel duduk ya. lah kalau begitu. Nanti kalau saya pegal, saya ikutan duduk deh. Siap Teh, lanjutkan. Oke, 1, luruskan niat. Ini apa yang harus diluruskan gitu ya? Jelas niat kita. Ketika kita belajar, ketika kita berniat untuk belajar, paham ilmu berbenah, mau belajar nih karena kita belum menguasainya, maka kita harus meluruskan niat bahwa yang akan belajar adalah saya. Kenapa kita harus meluruskan niat? Karena kita akan baper kalau kita kalau kita berharap selama proses berbenah ini, aku berharap suami bantuin aku. Selama Ngarep, proses gitu berbenah, ya. ngarep. Aku berharap anak-anak bantuin aku. Dan ketika itu tidak terjadi, kita baper. Itu kenapa kita harus meluruskan niat dulu. Mau dibantuin, alhamdulillah. Enggak dibantuin ya enggak apa-apa, memang saya mau belajar kok. Itu. Dan ketika kita sudah paham ilmunya, enggak masalah, dibantuin enggak bantuin, kita tetap jalan. Rumah kita tetap rapi. Yang pertama itu. Terus kemudian yang kedua, ubah pola pikir. Nah, ubah pola pikir. Sebentar, saya harus begini. Yang kedua. Lihat kuncian, lihat Ya, kuncian. lihat contekan. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, apa yang ada di benak moms ketika saya bilang berbenah? Apa yang ada di benak moms ketika saya bilang berbenah? Apakah berbenah itu nyebelin? Oh enggak sih, Bikin capek? enggak. Karena kalau saya sih emang lebih suka rapi sebenarnya. Cuma karena ada anak ya otomatis berantakan. Oke. Mbak, apa yang Hmm. ada di benakmu? Capek. Enggak apa-apa. Ini saatnya curhat loh ya, Mam ya. Kita curhat-curhatan. Kalau menurut saya berbenah itu berarti memikirkan mana yang perlu saya gunakan, mana yang nggak perlu saya gunakan, yang nggak perlu disingkirkan, yang perlu saya gunakan harus saya rawat baik-baik, kemudian saya tempatkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Waduh, Oke, wow. itu udah lengkap ya. Mam, Merapikan. seneng nggak? Ya kadang senang, kadang enggak. Itu jujur. Tergantung mood ya. Itu jujur. Jadi, kenapa kita harus di kunci yang kedua ubah pola pikir? Karena kita harus tahu dulu saat ini pola pikir kita tentang berbenah itu apa? Apakah berbenah itu mudah, menyenangkan, atau berbenah itu capek, nyebelin, bikin baper, nggak kelar-kelar? Nah, kalau kita sudah tahu apa yang ada di pola pikir di pikiran kita tentang berbenah, sekarang kita cari tahu sudah positif belum pola pikirnya, atau jangan-jangan pola pikir kita tentang berbenah itu masih negatif. Nah, yang negatif itu yang seperti apa? Bahwa berbenah itu menyebalkan, bahwa berbenah itu capek, bikin kesel, nggak habis-habisnya. Itu negatif. So, saya nggak tahu apa yang ada di pikiran Mams tentang berbenah. Kalau saat ini pola pikirnya adalah masih negatif, maka mari kita ubah menjadi positif. Jadi di kelas berbenah sadis yang pertama kali diajarin bukan beresin dapur, bukan beresin tempat tidur, bukan beresin kamar. Tapi ubah ini dulu. Kenapa? Mungkin itu yang selama ini kok rumah Mams rapinya sehari, berantakannya 7 hari. Karena ininya nggak tuntas. Nah, jadi
mulai saat ini mari kita ubah. Padahal kita belum berubah ya, belum mulai berbenah nih. Nggak apa-apa, ubah dulu dari sini. Kenapa harus diubah? Karena saya suka sekali kutipannya Lao Tse, Mbak Anneke. Yes, katanya begini, watch your thoughts for they become your words. Watch your words for they become your action. Watch your action for they become your habit. Watch your habit for they become your characters. Watch your characters for they become your destiny. Jadi sebegitu dahsyatnya ketika kita mengubah pola pikir kita yang belum benar, karena itu akan mengubah takdir kita menjadi seorang mam yang rumahnya rapi, bersih, wangi. Itu. Oke, jadi itu kenapa kita harus mengubah. So, sebelum kita mulai kita lanjutkan, maka boleh ditulis, boleh diucapkan dalam hati bahwa mulai saat ini saya akan berpikir bahwa berbenah itu mudah dan menyenangkan. Itu aja dulu. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga, buat kalimat penyemangat. Apa itu buat kalimat penyemangat? Jadi kalimat penyemangat ini adalah kalimat yang akan membuat kita kembali bersemangat. Kok kembali bersemangat? Karena proses berbenahnya yang namanya membenahi semua barang di rumah itu nggak bisa sehari 2 hari. Karena kita bukan Pak Tarno yang prok jadi apa. Kita adalah ibu rumah tangga yang tangannya cuma 2 dan punya banyak urusan. Maka proses berbenah keseluruhan total itu akan selesai kurang lebih dalam waktu 21 hari. Nah terus kemudian, buat apa? Nah selama proses berbenah ini kita akan dilanda rasa malas gitu ya. Udah nyampe diberesin baju nih, tapi kok ini ya capek. Kalau kita nggak punya kalimat penyemangat, maka jangan harap proses berbenah kita akan selesai. Seperti apa kalimat penyemangat? Setiap orang berbeda. Saya bisa jadi berbeda dengan moms. Nah kalau saya cukup begini. Contohnya saya, kalimat penyemangatnya adalah, yuk semangat lagi berbenah supaya rumah impian segera terwujud. Nah silakan, mam sudah ada bayangan, langsung boleh tulis, boleh nanti disimpan di kepala, lalu kemudian ketika itu kita capek, praktekkan, maka akan kembali kita semangat berbenah. Yang selanjutnya adalah, yang keempat, buat rencana berbenah. Kalau kita sudah gagal membuat rencana, maka sesungguhnya kita sudah gagal, sudah merencanakan untuk gagal. Jadi sebegitu pentingnya membuat rencana dalam berbenah. Ini kita belum ngapain, kita belum berbenah. Udah dari tadi luruskan niat, ubah pola pikir, buat kalimat penyemangat, buat rencana berbenah. Ini yang keempat. Nah seperti apa buat rencana berbenah itu? Jadi dalam 21 hari itu kita akan membenahi semua barang yang ada di rumah. Apa saja? Kelas berbenah sadis sudah membuat klasifikasinya. Ada 9 klasifikasi. Next boleh? 9 klasifikasi 9 klasifikasi. Ya. Setelah 5 kunci sukses berbenah ini kita harus melihat 9 klasifikasi. Inilah barang-barang yang ada di rumah. Silahkan dipelototin ya mams. Itulah barang-barang yang akan kita benahi. Mams boleh lihat aneka ragam. Aneka ragam itu apa? Semua barang kecuali ke-8 klasifikasi itu. Itulah aneka ragam. Termasuk mainan, termasuk lap dapur, termasuk toiletries, itu masuk ke aneka ragam. Itu barang yang akan kita benahi. Nah, lalu bagaimana membuat rencana berbenah formatnya? Formatnya adalah saran saya tulis ya, di buku tulis atau di notes, di handphone terserah, tapi jangan di selembar kertas, karena akan lebih mudah untuk hilang. Nah, tulis misalnya rencana berbenah 21 hari, mulai besok, 29 misalnya, 29 Januari. Apa yang dibenahi? Sesuai klasifikasi yang Mams lihat di klasifikasi. Yang pertama adalah pakaian. Pakaian bunda, pakaian bunda besok, pakaian ayah rusak, pakaian kakak hari berikutnya, begitu seterusnya. Biasanya per klasifikasi itu 2 atau 3 hari, tergantung jumlah banyak barang, karena berbeda-beda. Itu rencana berbenah. Langkah terakhir, kunci terakhir adalah
eksekusi rencana berbenah. Rencana berbenahnya udah keren banget, tapi cuman dipelototin doang. Itu sama aja bohong. Jadi mari kita eksekusi. Nah, seperti apa eksekusi? Boleh slide selanjutnya. Yang terpenting dalam eksekusi itu adalah proses sortir. Nah, apa sih sortir itu? Sortir itu adalah proses memilah, menentukan mana yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Nah, dari mana kita tahu? Ada yang tahu nggak gimana cara menentukan sesuatu dibutuhkan atau tidak? Boleh angkat tangannya. Saya tunjuk aja ya. Ayo Moms, Moms, kira-kira tahu gimana caranya kita menentukan butuh atau enggak? Fungsi penggunaannya sih, maksudnya fungsinya. Oke, setengah benar, setengah benar ya. Oke, jadi saya kasih contoh. Jadi gini, sesuatu atau suatu barang itu dibutuhkan ketika ketika barang itu memang akan memudahkan hidup kita. Kalau barang itu nggak ada dan itu akan membuat kita sulit, maka kita butuh barang itu. Contohnya adalah apa? Sapu, boleh. Sapu kita butuh. Nah, kalau nggak ada sapu itu lantai kita kotor dong ya. Nah, tapi apa benar yang dibutuhkan itu sapunya harus sampai 15 di rumah? Nah, itu. Jadi jumlah itu betul-betul harus kita lihat. Jangan sampai ini alumni kelas berbenah sadis. Ketika proses berbenah, terus kemudian setelah selesai semua barangnya, rumahnya jadi rapi dan bersih, dia curhat ke saya, ngejapri. Terika, makasih ya, karena saya udah lulus nih. Tapi saya mau cerita apa? Gunting kuku saya ada 9. Kenapa bisa begitu? Karena setiap kali mau pakai, dia lupa taruh di mana, ya dia beli lagi. Ya, itu sebetulnya mak-mak begitu biasanya ya, kalau yang belum tahu caranya. Oke, jadi proses sortir seperti apa? Siapkan 4 wadah, teman-teman bisa lihat sana. Kemudian itu wadahnya buat apa aja? Wadah pertama, untuk ketika misalnya gini, saya boleh, boleh ini deh, pulpen. Ketika kita sortir pulpen, kita pegang, terus kita tanya ke hati kita, saya benar-benar butuh nggak ya pulpen ini? Tanyanya ke siapa? Jangan ke Pak RT, jangan ke Bu Lurah. Tanya ke hati nurani, karena hati nurani nggak akan pernah bohong, benar nggak? Oke, jadi kita tanya ke hati nurani, pulpen ini saya butuhin nggak? Kalau saya butuhin, oke saya simpan ke wadah pertama. Kalau pulpennya nggak saya butuhin tapi kondisinya masih bagus, maka disimpan ke wadah kedua. Itu untuk yang kita donate, kita kasih ke orang. Wadah ketiga buat apa? Barang masih bagus tapi kita mau jualin murah. Saya kasih garis bawah murah. Kenapa harus murah? Karena kita nggak akan cari untung di sini tujuannya, ngeluarin barang. Itu tujuannya ngeluarin barang, bukan cari untung. Makanya saya selalu menyarankan ke peserta kelas berbenah sadis, kalau jual, kalau kita beli barang harganya sebetulnya harga beli kita 100.000, juallah maksimal 20%. Toh kita udah pakai. Itu. Terus kemudian yang keempat itu adalah barang yang udah nggak layak pakai, misal daster bolong emak-emak yang masih favorit ya, yang ketawa biasanya kok beneran. Itu. Terus udah robek tapi tetap aja dipakai karena ya? nyaman katanya. Enak. Semakin dipakai itu semakin dingin. nyaman. Anginnya dari mana-mana ya Mams. Oke, yang keempat adalah barang yang nggak layak pakai dan udah nggak layak dikasih ke siapa-siapa, itu buang ke kotak keempat. Setelah itu apa? Kumpulkan semuanya per klasifikasi. Kalau semua per klasifikasi kita beresin sekaligus, pingsan. Jadi klasifikasi pakaian dulu, kemudian satu sudah selesai baru pindah ke yang lain. Begitu seterusnya sampai selesai. Itulah proses sortir ya. Jangan kepotong ikatan cinta ya Mom, nggak kelar nanti. Iya, betul. Jangan sampai kepotong di ikatan cinta. Kalau begini Teh Rika, walaupun kita klasifikasi itu ya, pulpen. Apakah kita butuh pulpen ini? Oh benar, aku butuh. Yes. Butuh untuk di tas ini. Tapi tasnya ada 9. Nah, berarti apa? Kan kita duluan beresin tas dulu. Ah. Ke jumlah. Bener nggak sih kita butuh 9 tas?
Eh, salah satu lulusan peserta kelas berbenah sadis, tasnya dulunya ada sekitar 50-an, dan branded semuanya Mams, dan setelah itu tinggal 5. Gitu. Kenapa kok bisa? Nanti kita belajar. Oke, jadi kemudian setelah itu semua itu 5 kunci itu Mams sudah tahu, kerjakan, itu cukup. Cukup untuk apa? Cukup untuk Mams yang bisa belajar dari webinar seperti ya ini webinar di Zoom ya, webinar dan gathering seperti ini cukup banget. Karena Mams ini misalnya kalau saya adalah tipe Mams yang tingkat disiplinnya tinggi, nggak pernah baperan, oke, cukup dari gathering ini. Tapi kalau kemudian saya nggak cocok, saya sukanya baca buku, oke, maka ini termasuk ke formula belajar yang kedua. Tadi yang pertama ya, kita belajar dari webinar atau gathering. Yang kedua ini adalah kita belajar dari buku berbenah sadis. Ini lebih lengkap karena materinya 70% di kelas adalah ini. Ini buat siapa cocoknya? Karena setiap orang punya metode belajar yang berbeda ya. Yang buku ini cocok untuk Mams yang suka baca buku tentu saja. Kalau nggak suka baca buku ya repot gitu ya. Itu. Suka baca buku, disiplinnya tinggi, nggak baperan. Oke. Formula belajar yang ketiga apa? Kelas. Kenapa kelas? Karena di kelas, sepengamatan saya, karena saya juga suka ikut kelas-kelas online. Kelas online, kelas berbenah sadis ini adalah satu-satunya kelas yang didampingi full oleh para mentornya dan tugasnya dipelototin. Karena tugas-tugasnya itu mampu membuat rumahnya rapi dalam 21 hari. Dinilai pula, dikasih bahkan 3 terbaik itu dijembrengin nilainya berapa. Setiap tugas dinilai. Itu jadi udah tahu belum tugas kita benar. Itu adalah untuk siapa? Cocoknya formula belajar yang ketiga untuk Mams yang lupa arah jalan pulang. yang baperan gitu ya. Aduh, aku harus didorong-dorong sama mentor ya, itu cocok. Ada yang keempat sebenarnya yang dicetar lagi adalah paket komplit. Paket komplit adalah kelas berbenah sadis dan buku. Itu udah mantep banget lah ya, nggak perlu dijelasin lagi. Oke. Nah, kita sudah belajar itu 5 formula, terus udah tahu juga saya cocoknya ini karena setiap Mams itu berbeda. Maka ya udah bagus gitu ya. Tapi kan itu teori ya Mbak Neke ya, teori mah gampang katanya, prakteknya yang susah ya. Terkadang kita masih sulit melepaskan barang, kita masih sulit mengikhlaskan barang, padahal masih sayang, dikasih mantan. Misalnya itu ya, kenapa kita sulit? Ya tadi salah satu alasannya adalah itu, karena ini dikasih sama orang yang aku sayangi gitu ya. Terus atau ini perjuangan dapetinnya gila-gilaan, midnight sale aku ngantri 5 jam misalnya ya, atau ya special edition, atau harganya selangit. Ini aku beli waktu aku ke Switzerland misalnya begitu ya. Nah, ada kenangan yang nggak bisa aku lupain. Dalam ya. Dalam banget. Itu yang bikin kita sulit melepaskan barang. Tapi coba kalau kita hitung jumlah barang di rumah Mams, kira-kira ada ratusan nggak ya? Atau jangan-jangan ribuan? Semua loh, termasuk foto-foto fisik yang beralbum-album itu, Lego yang serpihan-serpihan itu. Saya yakin nggak akan ratusan, tapi lebih dari ribuan. Oke. Gitu. Nah, nih berhubung waktunya sangat terbatas, mungkin ada tambahan lagi sebelum kita menuju bagaimana caranya untuk melipat sadis ini Teh? Yes, jadi yang mau saya sampaikan adalah bagaimana cara kita mengikhlaskan barang. Resepnya adalah paksakan. Ketika kita tahu bahwa sebuah barang itu kita nggak butuhin, kerudung yang ngejogrok belum dibuka plastiknya, tapi kita pakai kerudung itu aja ya. Betul. Tapi tiap mau pergi keluar kita bilang nggak punya kerudung. Benar. Nah, itu kita paksain aja. Kenapa? Kalau kita paksakan di awal, itu yang saya lakukan juga. Saya paksain, saya tahu ini nggak butuh, tapi sayang harganya mahal. Kalau kita paksakan, maka lama-lama kita terbiasa. Kalau sudah terbiasa itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Itu Mbak Neke. Siap, oke. Jadi ya kalau nggak kepake, kalau saya patokannya gini,
sudah 2 bulan ini saya tidak pakai, artinya saya harus keluarin. Cakep. Itu dia. Oh, makasih. Caranya loh ya. Oke, oke, oke. Oke, kalau begitu langsung saja karena aku sudah cakep ya kan, kata Teteh ya. Nah, Iya. langsung saja aku mau ngajak kepada teman-teman semua, kepada para moms di sini untuk langsung saja praktek. Jadi moms yang di IG live ya. Jadi langsung saja keluarkan yang sudah diinformasikan untuk bajunya yang sudah disiapkan karena kita akan praktek bersama. Dan teman-teman yang di sini juga ya, langsung siapin saja dulu ya. siap. Langsung saja untuk saya mau bantu ini sebentar agar nanti bisa ikutan praktek bersama Teh Rika untuk bersama-sama yuk Teh yuk. Silakan Teh. Kita belajar lipat kaos dulu ya. Oke. Kita akan melipat kaos, jadi silakan teman-teman. Mam, semuanya sudah siap? Siap. Yang paling gampang ini kaos karena anak Oke. biasanya pakai kaos. Oke, seperti ini. Nah, kelihatan nggak ya? Saya lipat. Kelihatan ya, Moms? Oh iya. Soalnya biar kedengaran. Yes, thank you Mbak Fitri. Seperti ini lipatnya, Mams. Boleh lihat ke kamera, Teh? Iya, Seperti silakan. ini. Kita lipat. Oke, saya dari awal aja ya biar kelihatan. Kita lipat ini seperti ini. Sudah ya? Oke, sudah dilipat seperti ini. Tadinya kan begini. Mari kita balik. Tara, dibalik. Jadi lipatannya ada di bawah. Oke. Sudah, kita terlalu cepat enggak ya? Terus kita lipat pinggirannya, bagian lengannya. Oke. Sudah. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat. Oke, kita lipat sini. Sudah ya? Oke. Sekarang ini bagian atas sepertiganya kita lipat. Mau sepertiga, mau seperempat nggak masalah, tergantung lebar baju. Kalau ini kan baju anak, jadi lebih simpel. Sudah ya, Mams? Kita lipat. Set. Nah, this is the crucial moment. Sudah begini, kita balik. Balik. Oke, balik sudah terlihat yang tadi lipatan yang pertama ya? Belum selesai ini ya. Oke, tadi lihat, iya. Kita kelihatan tadi yang kita lipat pertama kali ya? Ya, Oke. kita tutup, set. Sudah, kita balik begini. Perhatikan, ini. Set, kita balik. Tet. Masukin kayak amplop. Dimasukkan ya. Terkuncilah dia. Kita tes beneran nggak ini tahan banting. Oke. Widih, jagoan. Coba ya. Ayo, Jadi ayo, ini langsung. banting sebanting-bantingnya. Asik, sedap. Jadi anak-anak ini akan suka banget. Kenapa? Karena mau dilempar-lempar, banting-banting, nggak ngaruh. Iya, Ya. betul. Dan saya udah lihat, saya udah bikin, sudah buat, yang sudah dilipat ini baju anak saya. Susunannya seperti ini. Cantik ya, seperti yang bicaranya. Oke, semudah itu, Moms. Oke. Oke, terima kasih. Nah, Sekarang giliran celana ya. celana Ada yang ya bawa nggak sekarang celana? ya. Kalau ada yang bawa celana boleh ya. Boleh. Kalau ada yang bawa celana. Oke, ini celana 3/4 ya. Celana jeans. Set, ini gampang banget. Oke, ini teman-teman yang di Zoom juga mempertanyakan, boleh diulang? Oke, kita ulangi tuh, Ma. Boleh. Ini untuk yang celana Kita ya. dulu ya. Ini gampang Silakan. banget. Set, sepertiga, tapi bebas ya, 1/4 terserah lah. Ini karena celana anak aja. Set. Kita masukin aja. Oh, langsung dimasukkan saja gitu ya. Bentar ya, ini harus agak kuat. Oke. Mari kita tes. Banting. Tahan banting. Begitu. Oke. Mau diulang tadi? Masih ada waktu nggak bisa? 1 menit lagi deh ya. 1 menit lagi. Oke. Oke. Kita coba 1 kali lagi ya. 1 kali lagi deh. Ini. Ya, ini kebetulan ada piyama dari Velansi. Ini ada baju dan juga ada bawahannya juga ya. Adem nih bahannya. Ya mudah-mudahan dapat voucher aja.
Enggak, no, Oh, tidak lupa ya, semuanya dapat voucher. Mbak. Oke. Sat. Tapi jangan lupa MC dapat buku ya. Oke. Baiklah. Langsung ancaman. Langsung ya, bentar. Kok saya jadi lupa? Oke, gini. Jangan lupa. Jangan grogi. Oke, ini gini ya. Tadi sama ya. Prinsipnya kan begini. Ini ya, Mbak ya. Oke. Kalau tadi kan di depan ya, Teh. Ini. Kalau ini di belakang. Kenapa di belakang? Karena ini ada bukaan. Oh, oke. Ya, semoga saya tidak salah. Kalau salah kita ulang. Iya, siap. Oke, yuk. Iya. Oke. Prinsipnya sama, kita lipat. Set. Ke depan ya. Berhubung ada bukaan, jadi Iya. kita tadi lipatnya ke belakang. Set. Oh iya. Oh sorry. Ada celananya. celananya. Ada celananya. Karena ini pajamas, maka kita satukan supaya. Karena satu set ya. Ini kayaknya size kita nih, jadi bisa bawa pulang ya. Sepertinya Mbak Fibri. Deng. Iya. Enggak, ini ukuran M, jadi jatah MC. Oke lah, baiklah. Ini, oke, kita buka lagi. Karena mau dimasukin, taruh sini, Oke. taruh sini. Seperti ini, yes, benar. Ini yang tadi, nah kita masukin. Ah, sedap. Jadi habis ini, ibu-ibu tuh harus borong banget ini barang yang ini. Benar. Iya, gampang banget. Gampang Saya dilipat. Ah, sedap. Tepuk tangan dulu dong. Satu lagi boleh? Satu lagi boleh. Terakhir Oke. ya. Saya mau liatin. Yes. Maaf. Ini CD baru loh ya dari Velansi. Oke. Dilipat begini. Ini balik set. Karena dikejar durasi jadi agak cepat. Tuh. Iya, betul sekali. Nah, semudah itu, iya? Iya, tepuk tangan dong. Oke, kita sudah belajar melipat ya. Kita langsung praktek dari kaos, kemudian juga piyama, bahkan sampai pentis juga kita sudah praktek bersama. Dan kalau begitu langsung saja Teh katanya mau kasih bonus nih untuk teman-teman yang semua sudah hadir di Yes. sini. Silakan Teh. Oke. Ada yang mau bertanya enggak? Kalau enggak saya balik nanya. Oke. Bagaimana ya? Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Ayo, silakan Mams. Iya. Waalaikumsalam. Mbak Badiah, oke. Oke. Padahal udah banyak yang dibuang, tapi kok ngerasanya kayak kok masih banyak aja ya? Apa kayak jadi kayak mikirnya tuh kayak sedekah gitu, semakin ngasih, semakin banyak juga yang kita dapetin gitu. Gimana ya caranya tuh buat yang kita perlu tuh segitu aja gitu, tapi kok ya gitu deh, maksudnya masih sayang. Udah Terima dikasih-kasihin, tapi kok masih tambah banyak aja. Ya, itu the power of sedekah ya. Nah, tapi bagaimana kan kita juga nggak mau nih, kita udah tetapkan bahwa misalnya sepatu anak tuh cukup 3, misal. Tapi ini kok ada yang ngasih. Caranya 2. Ketika kita ada yang memberi dan memang itu kita akan pakai. Nah, kuncinya itu kalau nggak mau dipakai, ketika ada orang yang memberi, maka berikan lagi kepada orang lain. That's okay, itu punya kita kan. Udah kita. Karena mending mana? Mending kita terima terus kita diemin di rumah, lebih bermanfaat mana kalau kita kasihin ke orang yang betul-betul membutuhkan. Itu. Tapi Jangan lupa nanti dihisap ya Teh. betul. Terus kemudian itu gue takut. Nah, terus gimana supaya mempertahankan jumlah tadi yang 3? Maka ketika ada yang memberi dan kita memang suka akan pakai, ya keluarkan stok lama. Suami saya sudah hafal ketika anak sulung saya bilang, "Bu, beli sepatu ya. Kamu mau beli sepatu berapa? 2 pasang." Ya udah, siap-siap 2 sepatu kamu dikeluarin sama ibu kamu. Teh, Itu. tadi aku hampir kaget aja. Suami saya gitu, wah suaminya stok lama. Suaminya apa? Stok lama, tadi lagi bahas stok lama. Oke, nah, bagaimana dengan kita hanya satu saja ya berhubung waktu yang dari sangat Zoom, terbatas. yes. Ini tadi sudah satu dari teman ini siapa tadi namanya Moms?
Mbak Mbak Diah. Diah, oke. Nah, langsung saja. Mom Rika mau nanya dong, waktu pemilihan barang terpakai dan tidak tadi, kalau misalnya yang punya barang atau suami itu nggak mau membuang barang padahal nggak dipakai-pakai, gimana caranya, Mom? Oke. Stok lama, stok baru, aku kabur nih. Ya Mbak, jadi yang utama adalah, idealnya memang semua anggota keluarga sama, satu Iya. pemahaman, tapi semua orang butuh waktu, Iya, betul. pun keluarga saya. Iya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya, punya Mbak udah semua klasifikasi disortir belum? Betul. Itu, kalau Betul. udah, nggak apa-apa. Kalau kita udah paham ilmunya, kita aplikasikan, konsisten, itu lama-lama virus berbenahnya nyebar. Lama-lama suami saya pun mau, tadinya nggak mau sama sekali barangnya disortir, dan kita nggak boleh banget ya, nggak boleh kita sortir barang tanpa sepengetahuan pemiliknya, itu it's a big no. Itu. Izin dulu. Oke, Izin satu dulu. lagi boleh ya. Satu lagi untuk yang di Zoom atau di offline nih. Karena Di Zoom, oke. Mohon maaf. Oke, yuk. Sabar, silakan. mudah-mudahan ada waktunya. Silakan untuk di Zoom mana nih? Oke, saya nih, Mom, gimana cara bebenah untuk orang yang punya hobi koleksi? Nah, loh. Oke. Nah, Ini itu mau yang jawaban. koleksi susah, masa koleksi cuma satu ya kan? Makanya jawaban- Nggak bisa disebut koleksi. Ya, jawaban saya cuman pilihan, ada dua pilihan. Mau jawaban ekstrim atau mau jawaban so-so? Ya, yang ekstrim lah, ngapain kita punya kelas di Oke, sini? kalau Ya. jawaban ekstrim di kelas berbenah sadis nggak ada yang namanya hobi koleksi. Kenapa? Karena koleksi itu tempatnya di museum. That's it. Nah, bagaimana caranya ngomongnya? Kayak susah nih. Oke, satu lagi untuk yang di Zoom. Kayaknya banyak banget nih. Coba, mana? Boleh lagi tadi. Scroll lagi. Saya terbiasa merapikan baju dengan cara dilipat lalu ditumpuk. Akibatnya saat ambil baju yang ada di lapisan bawah berantakan deh tumpukannya, sama sekali tidak terlintas di pikiran saya waktu. Oh, oke, ini hanya iya informasi saja. Curhat. Oke. Bagaimana cara mengontrol keinginan belanja? Oh, itu mindsetnya. Ayo dirubah dulu. Oke, langsung saja. Mom Rika gimana melipat kerudung biar nggak makan tempat dan tetap rapi? Nah, sebenarnya itu tuh kerudung tuh. Saya nggak bawa Benar. contohnya, ada yang bawa nggak? Benar. Enggak. Harusnya kerudung tuh yang penting banget. Tapi berhubung waktu kita Prinsipnya sangat gini, terbatas Mams, ya kan. prinsipnya Ya, oke. saya bisa bantu. Prinsipnya adalah sama, semuanya ketika sama dengan kaos, sama dengan piyama tadi ya. Jadi lipatannya ada yang dikebawahin dulu, pinggir-pinggir, udah kayak gitu aja. Oh, oke. Gitu. Oke deh. Yuk, cus. Nah, tadi saya sudah tanyakan. Tapi tadi ya saya bilang kalau apa ya yang baju kelelawar itu bagaimana? Tetap aja jawabannya sama aja, tinggal Oh, dilipat-lipat. cara melipatnya atau gimana menyimpannya? Oh, oke. Jadi Menyesuaikan berarti ya, lipatan. itu satu subklasifikasi bukan? Maksudnya gini, satu subklasifikasi itu. Tunik beda dengan gamis, betul? Maka di kotaknya adalah gamis ya gamis, tunik ya tunik, begitu. Jadi akan sama. Tapi cara melipatnya pun tetap Sama. sama. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Teh Rika, boleh beri tepuk Sama-sama. tangan yang paling meriah untuk Teh Rika. Itu hadiahnya boleh apa mulai nanti aja? Boleh, Buat siapa? nanti hadiahnya langsung Oke. saja ya diberikan Yes. sama. Oke, yang tadi Oh, yang iya. offline dulu. Oke, silakan. Iya, Teh Rika silakan. Oh iya. Untuk dapat menyerahkan hadiah kepada iya, silakan. Di foto dulu. Oke. Iya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Teh. Nanti di yang Zoom. Satu lagi bukan buku ya, tapi satu voucher diskon 100% alias gratis kelas berbenah sadis. Wuhu. Oke, nanti yang mendapatkan langsung dikontak dengan unicorn@com. Oke, sekali lagi terima kasih Teh, dan sebelumnya izinkan dari Ibu Dewi mohon berkenan untuk dapat menyerahkan hampers kepada Teh Rika, silakan. Ngarep.